Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Yolanda dengan NPM 211506163 dari kelas praktikum jaringan komputer B. Pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan tugas akhir dari percobaan 2, yang dimana saya diminta untuk membuat topologi dan melakukan perintah sesuai dengan yang ada di modul. Jadi di sini percobaan 2 dengan tema Building a Switch and Router Network. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat topologinya. Di sini kita menggunakan dua PC seperti pada di modul, kemudian menggunakan satu router dan menggunakan satu switch. Oke, sebelum itu saya akan mengubah terlebih dahulu nama yang ada di sini untuk memudahkan kita nantinya. PC A, switch ini jadi R1, router ini jadi R1, dan PC1 ini jadi PC B. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menyambungkannya dengan menggunakan kabel copper tray di phase internet 0, di switch-nya di phase internet 06. Kemudian dari switch ke router, kemudian dari router ke PCB. Oke, kemudian di langkah selanjutnya di sini diminta untuk konfigurasi alamat IP-nya. Alamat IP PCA dan PCB. Kita mulai dari PCA terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, konfigurasi IP. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya terisi secara langsung. Kemudian default gateway-nya masukkan. Kemudian IP 6-nya juga kita masukkan. 64. Kemudian jangan lupa default gateway-nya juga. Oke, IP PCA udah, kemudian PCB. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. IP address-nya yaitu 192.168.0.3. Masknya terisi secara langsung. Default gateway-nya kita ubah juga. Kemudian kita masukkan IP 6-nya. Setelah itu kita masukkan juga default gateway-nya. Oke, selanjutnya tadi perintahnya kita lakukan ping dari PCB ke PCA. Caranya kita kembali ke desktop, kemudian ke command prompt, kita tuliskan ping dan masukkan IP address dari PCA 192.168.1.3. Oke, kita tunggu. Ternyata dia belum bisa melakukan ping dari PCB ke PCA. Dan di sini ada pertanyaan mengapa tidak berhasil. Itu karena di bagian router satunya itu belum kita konfigurasikan. Nah, hal tersebut membuat rutenya itu belum terlihat atau belum ada jalurnya. Nah, bagaimana caranya agar pingnya berhasil? Yaitu dengan cara kita konfigurasikan routernya. Nah, di sini kita masuk ke step kedua. Kita masuk ke router 1, kita masuk ke CLI-nya, dan kita tuliskan no. Selanjutnya, kita ikuti saja perintah yang ada di sini, atau langkah-langkah yang ada di sini. Kita atur terlebih dahulu. Oke, kita enable terlebih dahulu. Setelah masuk ke global, kita konfigurasi terminal. Setelah masuk ke konfigurasi terminal, kita akan ubah namanya menjadi R1 dengan perintah hostname. Kemudian kita nonaktifkan DNS-nya, DNS lookup-nya untuk menghindari kesalahan. Kemudian kita akan masuk ke
kelas untuk mengubah password pada setiap line console. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu Cisco dengan cara password Cisco. Kemudian kita login. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan mengatur password pada line VTY 04. Setelah itu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco sama seperti pada line console 0. Kemudian kita login dan exit untuk keluar dari line VTY 04-nya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mengenkripsikan passwordnya dengan perintah service password encryption. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan masuk ke banner MOTD. Nah, banner MOTD ini fungsinya untuk menampilkan pada perangkat yang diakses seseorang bahwa akses tersebut tidak sah jika tidak ada izinnya. Kemudian kita akan diminta untuk konfigurasi interface-nya, interface routernya. Dengan cara kita masuk dulu ke interface-nya. Kemudian kita masukkan IP 4. Setelah itu kita masukkan IP 6. Setelah itu kita masukkan default gateway dari IP 6-nya. Setelah itu kita aktifkan dengan cara no shutdown. Setelah itu kita keluar dari Setelah itu kita keluar dari interface G00-nya. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi interface G001-nya. Dengan cara kita masuk dulu ke interface-nya, kita masukkan IP 4-nya, kemudian kita masukkan IP 6 dari interface G0-nya, kemudian kita masukkan default gateway-nya, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, dan terakhir yaitu kita keluar dari interface dari G001-nya. Selanjutnya di sini kita konfigurasi interface-nya untuk menghubungkan ke switch 1 dan PCB dengan cara masuk dulu ke interface G001. Kemudian kita masukkan perintah description connect to F0 on S1. Kemudian kita klik exit. Lalu kita konfigurasikan interface G000-nya. Kita masuk dulu. Kemudian description-kan PCB-nya. Koneksi ke PCB. Kemudian kita exit. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menentukan rute dari IP 6-nya dengan cara IPv6 unicast routing. Kemudian kita exit untuk keluar dari konfigurasinya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menyimpan perintah-perintah tersebut dengan cara copy running config startup config. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan mengatur waktu dari routernya. Atur saja. Oke.
Nah, sudah selesai tahapnya. Kemudian selanjutnya perintahnya kita akan coba ping PCB ke PCA. Apakah dia sudah berhasil atau belum? Kita ke command prompt. Nah, kita lihat ping 192.168.1.3. Kita tunggu. Nah, dapat kita lihat di sini kita telah berhasil melakukan ping seperti pada layar. Kita lakukan sekali lagi untuk menghilangkan loss-nya. Nah, dapat kita lihat ping yang kita lakukan itu berhasil. Hal ini terjadi karena kita telah melakukan konfigurasi pada router yang ada di sini. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan ke step ketiga, yaitu konfigurasi switch. Dengan cara kita klik, kemudian kita ke CLI. Selanjutnya kita enter saja, kemudian enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah masuk, kita akan mengubah namanya menjadi S1. Setelah kita ubah namanya, kita nonaktifkan DNS lookup-nya untuk menghindari terjadinya error pada saat kita melakukan perintahnya. Kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi ke VLAN 1 dengan cara interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP dan subnet bus-nya. Kemudian kita aktifkan dengan perintah shutdown. Itu kita keluar dari konfigurasi interface-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan konfigurasi default gateway-nya dengan cara IP default gateway 192.168.1.1. Kemudian kita exitkan saja dan kita simpan perintah-perintahnya dengan cara copy running config startup config. Oke, entah konfigurasinya telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya di sini verifikasi connectivity end-to-end connectivity dari PCA ke PCB. Kita coba pinkan ya dari command prompt-nya 192. Oke, ping 192.168.0.3. Kita coba dan berhasil. Kita telah berhasil melakukan ping dari PCA ke PCB. Selanjutnya kita coba lakukan dari switch 1. Kita coba lakukan ping dari switch 1 ke PCB 168.0.3. Oke, kita tunggu dan sukses rate is 80%. Ya, ini berarti berhasil. Kita telah berhasil melakukan ping dari switch 1 ke PCB. Oke, selanjutnya di sini ada part ketiga. Part ketiga ini adalah menampilkan informasi dari setiap device-nya. Kita akan coba terlebih dahulu dari router. Nah, di sini dari router kita akan coba
tampilkan informasi dari IP rootnya dengan cara dengan perintah show IP root. Nah, di sini dapat kita lihat semua perintah dari IP rootnya telah tampil, mulai dari lokal, L untuk lokal, C untuk connect, S untuk static, dan seterusnya. Yang ditampilkan pada R1 ini tidak jauh beda dengan yang berada di modelnya. Kemudian di sini ada tanya jawab. Di sini dia bertanya what code is used. Nah, intinya adalah kode apa yang digunakan pada tabel routing untuk menampilkan jaringan yang terhubung secara langsung. Oke, jadi yang ditampilkan secara langsung itu ada C untuk menunjukkan secara langsung, nih connected, dan kemudian L yaitu untuk lokal. Oke, selanjutnya sini berapa banyak kode C atau connect pada tabel. Nah, di sini terdapat 2, yaitu pada gigabyte internet 0 dan internet 001. Kemudian di sini what interface type. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan, itu tergantung pada setiap routernya. Namun di sini yang terhubung yaitu ada gigabyte internet 000 dan gigabyte internet 0001. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan coba show IP 6-nya dengan cara perintah berikut. Oke, di sini juga ada informasi-informasi yang sama yang ditampilkan dari IP 6-nya. Oke, selanjutnya step kedua di sini adalah masih di router. Kita akan coba tampilkan informasi dari interface G001. Oke, ini tampilannya banyak informasi yang ada dari router. Dan kemudian di sini ada pertanyaan, apa status operasional antarmuka G001? Nah, statusnya yaitu di sini ada gigabyte internet is up, line protocol is up, connected. Nah, kemudian di sini what is media access control-nya dari interface G01 itu harusnya ada IP 6 yang ditampilkan di sini. Namun di sini tidak terdapat atau tidak tampil IP internet address dari IP 6-nya. Kemudian di sini bagaimana internet address itu ditampilkan. Nah, alamat IP yang ditampilkan itu berada di bagian sini, di bawah dari statusnya. Yaitu ada 192.168.11/24. Oke, selanjutnya di sini kita akan tampilkan informasi dari interface dari G00/1-nya. Oke, ini sama seperti yang tadi. Selanjutnya, step ketiga, di sini kita akan lakukan tampilan informasi dari switch dengan cara
So, show IP interface brief. Nah, oke. Dapat kita lihat semua informasi yang ada pada switch ini ditampilkan pada layar. Nah, kemudian di sini kita akan coba tampilkan IP6-nya. Oke, sebelumnya itu di sini status yang telah up atau telah aktif itu ada di flash internet 05 dan 06. Mengapa demikian? Karena saya tadi menghubungkan switch-nya itu di flash internet 5 dan flash internet 6. Kemudian di sini VLAN-nya juga telah aktif, yaitu pada IP address 192.168.1.2. Kemudian kita coba lihat IP6-nya. Oke, ini kenapa dia tidak berhasil ya. Padahal di perintah juga seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu itu mengapa. Oke, kita coba ke IP. Oh, salah, pantas. Oke, itu tadi adalah step terakhir dari semua perintah yang ada pada modul ini. Oke, selanjutnya di sini ada reflection question. Di sini saya akan coba menjawab. Saya akan coba jawab pertanyaan yang ada pada modul ini. Jadi pertanyaannya adalah jika antarmuka di interface G00-1 ini tidak aktif atau down, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Yaitu jawabannya yaitu dengan cara kita masuk dulu ke konfigurasi interface-nya, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana apa yang terjadi jika mengkonfigurasikan interface G001 pada routernya itu dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, oke, kita kembali ke bagian atas. Ini alamat IP dengan 192.168 dan 1.2 itu punya bagian LAN, VLAN 1. Jadi apabila kita gunakan di router, maka dia akan bertabrakan dan tidak akan terjadi atau tidak ada rute yang bisa dilewatkan untuk mengirimkan paket-paket yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.